Haleluya, saudara, puji Tuhan. Hari ini kami dapat bersama-sama menemani saudara mengikuti ibadah GGIC. Mungkin ada sebagian besar dari saudara yang bertanya, apa itu GGIC? Setelah beberapa bulan ini mengikuti ibadah online GGIC. GGIC kepanjangan dari God's Goodness International Church, yang rindu menjangkau bukan hanya orang-orang yang ada di Indonesia, tetapi juga orang-orang yang jauh di luar Indonesia. Saudara, GGIC sebetulnya hadir secara digital adalah untuk menjawab kebutuhan ibadah yang terbatasi oleh karena pandemi COVID-19. Oleh karena jemaat terbatasi tidak bisa beribadah secara onsite, maka GGIC hadir secara online. Oleh karena itulah GGIC hadir secara digital di malam jam 8 malam untuk memberkati saudara sekalian sebelum saudara beristirahat. Tapi bukan sebagai teman tidur, tetapi sebagai ibadah yang dihadirkan secara digital untuk memberkati saudara sekalian. Saudara, GGIC juga merupakan wadah bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan karunia-karunia mereka. Mereka melayani saudara melalui puji-pujian, dan bahkan di antara mereka muncul orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagian besar khotbah disampaikan oleh anak-anak muda yang sudah dilatih, yang sudah dimentor. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berdoa kiranya firman yang disampaikan oleh anak-anak muda ini menjadi inspirasi dan memberkati dan bahkan mengubah kehidupan saudara sekalian. Saudara, GGIC sebetulnya dilahirkan oleh sebuah ministry yang kami sebut dengan Allah Baik Ministry. Sebuah ministry yang memang hadir secara digital sejak bulan Oktober tahun 2021 melalui single-single atau lagu-lagu yang memang diciptakan oleh tim dari Allah Baik Ministry. Saudara bisa cek itu di playlist, saudara bisa dengarkan, dan saya berdoa saudara diberkati oleh single-single dari Allah Baik Ministry. Nah, selain ibadah setiap hari Minggu jam 8, kami juga ada Heartbeat yang hadir setiap hari Rabu, saudara, jam 7 malam. Kami mengajak saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian dan penyembahan, dan juga doa-doa setiap Rabu jam 7 malam. Saudara, saya berdoa kiranya kehadiran GGIC ini memberkati saudara sekalian. Selain ibadah yang dilakukan setiap hari Minggu jam 8 malam, GGIC memiliki program baru di bulan Oktober. Akan ada 2 program yang akan dilakukan oleh GGIC. Yang pertama yaitu Aku dan Keluargaku. Diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Saya akan membawa saudara di acara Aku dan Keluargaku untuk mengenal firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang keluarga, supaya keluarga-keluarga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang berkemenangan. Jangan lupa setiap hari Selasa jam 10 pagi. Acara yang kedua atau program yang kedua adalah Aku dan Alkitabku. Acara ini akan dipandu langsung oleh Pastor Trofimus yang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menikmati firman Tuhan, mempelajari kitab demi kitab, pasal demi pasal, dan ayat demi ayat. Saudara pasti akan sangat diberkati lewat acara ini. Saudara akan belajar bagaimana firman Tuhan akan mengubah hidup saudara. Program ini akan dilakukan setiap hari Kamis jam 7 malam. Pastikan Bapak Ibu Saudara menikmati firman Tuhan ini. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, masuk di dalamnya, dan hidup Bapak Ibu Saudara akan diubahkan lewat acara Aku dan Alkitabku. Yang terakhir, kami rindu menjadi teman doa bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pergumulan, ada hal-hal yang perlu dukungan dalam doa, kami rindu Bapak Ibu Saudara bisa chat di live YouTube ini ataupun lewat WA. Kami akan bersama-sama mendoakan Bapak Ibu Saudara. Pergumulan Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa yang kita doakan bersama itu akan diberkati oleh Tuhan. Pastor Trofimus akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara.
Kami bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara boleh diberkati lewat pelayanan GCIC. Kiranya semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Hai Church. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap kabar saudara hari ini dahsyat dan luar biasa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome home kepada saudara semua yang bergabung pada ibadah hari ini. Khususnya kepada saudara yang baru pertama kali bergabung di GCIC Digital Church. Saya harap ibadah hari ini bisa membawa berkat untuk saudara semuanya. Saya percaya pujian dan penyembahan yang kita naikkan bersama-sama bisa menghadirkan hadirat Tuhan dimanapun saudara mendengarkan ibadah ini. Dan firman Tuhan yang disampaikan bisa membangkitkan iman saudara, membawa saudara lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan membawa saudara untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, buka hati Anda selebar-lebarnya untuk menerima pesan dari Tuhan. Selamat mengikuti ibadah di GCIC Digital Church. Shalom. Selamat datang di GCIC Digital Church. Mari malam hari ini kita mau menyembah Dia. Malam hari ini kita mau mensyukuri segala apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari kita hampiri hadirat-Nya. Mari kita menyembah Dia. Karena kita yakin dan percaya ketika kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kita. Ini semua hanya karena Tuhan. Mari berikan penyembahanmu yang terbaik hanya bagi Dia. Kita hampiri kekudusan Tuhan. Inilah pujian kami, penyembahan kami kepadamu ya Yesus. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi harta, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Bagimu Yesus, Allah yang kudus,
layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami puja. Sembah Dia, tinggikan Dia, katakan glory, glory hanya bagi-Mu Yesus. Oh, glory, glory, nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Kami naikkan Hosana bagi Engkau, Allah yang maha tinggi. Kami naikkan Hosana bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah pemilik hidup kami. Engkau yang bertahta di atas segala puji-pujian kami. Inilah penyembahan kami, inilah pujian kami yang kami berikan, karena kami menyadari Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Mari renungkan segala kebaikannya dalam hidup kita. Renungkan bahwa di dalam hidup ini kita tidak pernah berjalan seorang diri. Ada Yesus yang senantiasa ada buat kita. Ada Yesus yang senantiasa menerangi setiap langkah hidup kita. Mungkin saat ini kita ada dalam ketakutan. Mungkin saat ini kita ada dalam masalah pergumulan yang demikian berat. Percaya bahwa tangan kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa ada dan memeluk diri kita, sehingga kita diberikan kelegaan dalam hidup kita. Mari dengan iman, yakin Dia adalah penolong yang setia buat kita. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Saat ku berjalan, saat ku berjalan,
Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami, memulihkan hidup kami. Kami percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Percaya Engkau ada dan senantiasa ada buat kami ya Yesus. Lawat kami, jamah kami, biar kelegaan ada dalam hidup kami bersama dengan Engkau Yesus. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Engkau Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, Jemaat GGIC Digital Church sekalian semuanya. Senang lagi, saya sungguh berbahagia bisa kembali lagi bersama-sama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa teman-teman saudara sekalian bisa menangkap semaksimal mungkin apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan kita akan mengetahui apa maksud Tuhan yang tersingkap dalam hidup saudara dan teman-teman sekalian semuanya. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas waktu yang sungguh sangat indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul, menyembah-Mu dan memuji Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus Kau bantu, Kau buka hati kami, buka telinga kami supaya kami dapat mendengarkan dan menangkap isi hati-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau membantu kami supaya kami menangkapnya dengan maksimal. Dan kiranya Roh Kudus Kau bimbing kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar, dan saya memberi judul firman pada hari ini adalah His Workmanship. His Workmanship. Kita akan baca dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kalian memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang kukatakan kepadamu? Dengan siapakah dapat kita samakan orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya? Baiklah, aku menunjukkannya kepadamu. Ia seperti orang yang ketika membangun rumah menggali dalam-dalam, lalu membuat pondasinya pada batu. Pada waktu ada banjir dan air sungai melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, sebab sudah dibangun di atas pondasi yang baik. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya adalah seperti orang yang membangun rumah tanpa pondasi. Kalau banjir melanda, rumah itu segera roboh
dan kerusakannya hebat sekali. Dari perikop ini kita tahu bahwa Yesus sedang berkhotbah, dan di ayat yang sudah kita baca di situ Tuhan Yesus menekankan, dan menurut saya Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang cukup tajam dan sangat kritis tentang perlunya menaati apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah bertanya di ayat 46, mengapa kamu memanggil aku Tuhan, 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 dan tidak melakukan yang aku katakan. Kemudian Tuhan Yesus menyimpulkan dengan perumpamaan tentang dua orang pembangun rumah. Yang satu membangun rumah, dia menggali dalam-dalam dan membangun rumahnya di atas batu, sehingga ketika ada banjir melanda, rumahnya masih berdiri kokoh. Tapi yang kedua, dengan bodohnya membangun rumahnya tanpa fondasi yang kuat dan mendirikan di atas pasir, sehingga hancur oleh banjir. Nah, dalam perumpamaan ini sebenarnya dasarnya itu adalah ketaatan. Ketaatan pada ajaran Tuhan Yesus. Nah, orang yang tidak membangun di atas fondasi yang kuat, atau bisa dibilang di atas pasir, atau tidak memiliki fondasi yang kuat, sama halnya dengan tidak mendengarkan ajaran Yesus. Dia setuju orang yang membangun rumah yang tidak menuruti ajaran Tuhan Yesus, yang tidak melakukannya, yang membangun rumahnya di atas pasir, seperti terlihat bahwa dia sebenarnya menyebut nama Tuhan, atau dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Seharusnya kalau kita ngerti Tuhan, kita panggil dia Tuhan. Dia yang mempunyai sorga, mempunyai segalanya, yang mempunyai kita. He is above all. Dia yang punya segalanya. Seharusnya kalau kita memanggil Tuhan, kita itu tunduk kepadanya, kita itu percaya kepadanya dan berserah kepadanya. Nah, tapi kalau kita adalah orang yang membangun fondasi di atas pasir, dan itu yang dimana artinya itu kita tidak menaati ajaran dia, atau tidak menaati perintah dia, artinya kita sama-sama aja ya munafik. Kita panggil dia Tuhan, tapi kita tidak menaati ajaran Tuhan Yesus, yang mengakibatkan, kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus bilang, kerugian yang tragis, banjir. Ketika banjir melanda, rumahnya akan hancur. Ketaatan kepada Kristus bukanlah pilihan, karena itu adalah dasar dari kehidupan Kristen. Saya waktu itu pernah sempat sharing di Komsel, dan waktu itu juga di perkuliahan sempat ada Bible Fellowship. Saya pernah diskusi dengan teman-teman, saya tanya, sebenarnya ketaatan itu adalah dasar dari kehidupan kekristenan. Tapi banyak orang bilang, loh, bukannya dasar kehidupan orang Kristen itu iman ya? Iya, benar. Kehidupan orang-orang Kristen itu revolves around faith. Tapi kita tahu bahwa faith itu semua sudah iman itu dan berkat Tuhan itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tapi kita harus, di Alkitab bilang, kita harus masuk ke dalamnya, kita harus melakukannya. Jadi di situ ada ketaatan juga, dan ketaatan itu sebenarnya mendasari kehidupan orang-orang Kristen. Dan kalau kita lihat, ketaatan itu dari bahasa Yunani itu adalah hupakoe, yang artinya literally secara harfiah submission to what is heard, atau obedience as the response to someone speaking, atau menuju kepada kedua. Yang pertama adalah to an earthly voice, atau yang kedua adalah the Lord's voice. Jadi obedience itu adalah yang berarti kita bisa bilang ketaatan adalah mendengar dan merespon akan suara Tuhan. Tadi kita sudah baca Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Kita akan mau coba nih breakdown dari ayat yang ke-46, 47 sampai 48 sama 49. Yang pertama tadi di 46 ketika Tuhan bilang, kenapa kamu manggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan perintahku. Sebelum kita masuk ke breakdown,
saya ingin cerita sesuatu. Waktu itu di cafe teman saya, kita sedang melakukan uji coba manual brew V60 method. Nah, saya sebelum melakukan itu kita nonton YouTube, pelajari general knowledge tentang V60. Tapi baik lagi, untuk bisa menyeduh kopi yang baik, butuh namanya jam terbang. Nggak bisa kita selalu mengandalkan teori-teori. Memang resep ada, tapi baik lagi, semua orang melakukan semua resep, tapi baik lagi kepada pilotnya. Yang bisa melakukan dengan kinetiknya itu, semakin bagus, ya semakin enak hasilnya. Pada satu ketika, ada salah satu seorang teman saya, saya dan bertiga, saya dan satu teman saya ini bilang ke teman yang satunya, memberi arahan, memberi advice kalau misalkan, oh ini bijinya agak light roast nih, jadi suhunya harus kita naikin supaya mengekstraknya lebih kuat. Oh ini beansnya agak dark roast nih, jadi suhunya kita turunin supaya ekstraknya nggak lebih kuat, nggak terlalu pahit. Nah teman saya ini asal ngelakuin aja, dia cuma pengen latihan perputaran tangannya untuk ngebrunya itu, tapi tidak memperhatikan aspek-aspek seperti suhu, debit air, yieldnya berapa, 1:16 seperti contohnya seperti itu. Alhasil ketika dia nggak mau nurut dan dia nggak mau memperhatikan, nggak mau merespon kepada advice itu, ya hasil kopi yang dihasilkan rasanya tidak enak. Sama halnya nih teman-teman, di dalam kehidupan kita, kalau misalnya Tuhan sebenarnya udah sediakan semuanya. Tuhan udah bilang nasihat-nasihatnya. Di Alkitab juga tertulis gamblang bagaimana Tuhan memberi kita, dan murid-murid Tuhan Yesus juga mengajarkan pada kita. Tapi baik lagi, kenapa kalau kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan, kenapa kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita? Di sini sebenarnya kita breakdown menjadi 3. Tuhan Yesus menunjukkan 3 alasan mengapa ketaatan kepadanya sebagai Tuhan bukanlah pilihan. Yang pertama, karena itu adalah ujian sejati untuk mengakui Kristus. Nanti kita akan breakdown itu di ayat 46. Kedua, karena itu adalah fondasi yang akan bertahan dalam ujian waktu sampai kekekalan. Dan yang ketiga, karena mereka yang tidak menaati Kristus menghadapi kehancuran yang tiba-tiba dan terakhir. Kita akan breakdown satu-satu supaya kita ngerti, karena ini berurutan. Yang pertama adalah ujian sejati untuk mengakui Kristus. Itu di Lukas 6 ayat yang ke-46. Kalau tadi kita sudah baca, di Lukas 6 ayat 46 itu dibilang, mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Kalau kita bandingkan sama Matius 7 ayat 21, dibilang, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku, di hari itu kelak, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan demi namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu aku akan menyatakan pada mereka, aku tidak pernah mengenalmu, pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Secara lahiriah, orang-orang ini akan tampak bagi orang lain sebagai orang benar. Ya, dibilang tadi mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Ya untuk orang-orang normal pasti bilang, wah ini orang-orang benar nih. Tetapi Tuhan itu menguji hati. Tuhan tahu motif egois mereka, pikiran mereka yang penuh nafsu, dan keinginan rakus mereka. Jadi meskipun mereka telah bernubuat, melakukan mujizat, telah mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan tetap ditolak dari surga. Ketaatan lahiriah gak cukup teman-teman ternyata. Tuhan menuntut agar kita menilai pikiran dan sikap jahat kita, membawa setiap pikiran kita dalam penyerahan kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau misalkan kita mau menyebut Yesus Tuhan sebagai Tuhan, kita harus menobatkan Dia ya benar-benar menjadi Tuhan.
dari sepanjang hidup kita, bagaimana kita melakukan aksi kita sepanjang hidup, hari ke hari, sehari-hari, our daily life routine, di pekerjaan kita, di marketplace, dengan social life kita, kita harus menobatkan dia sebagai Tuhan. Bahkan sampai ke tingkat pemikiran. In everything you do, in everything you think, ya harus bisa ada Tuhan di atasnya. That's why we need to submit. Jadi yang peringatan yang Tuhan Yesus tujukan ini, atas kebanyakan dari kita ini, seharusnya membuat kita berpikir, oke, saya seorang Kristen, Tuhan Yesus adalah Tuhan saya, dan juru selamat saya. Tapi di sini Tuhan bilang, apakah benar-benar engkau mengakui aku sebagai Tuhan, dan engkau mengaku sebagai orang Kristen? Karena Tuhan Yesus berkata, ujilah hatimu, apakah kau benar-benar berusaha menaatiku, mulai dari tingkat pikiran, atau cuma untuk sekedar kompromi dengan grace yang Tuhan sudah berikan? Apakah kita ada iming-iming di balik itu, asal ngomong, oke Tuhan, gue tahu lu Tuhan gue, dan gue percaya atas janji-janjimu, tapi sekedar di situ doang. You don't commit and use all your senses, use all your body to menyerahkan semuanya dan taat kepada Tuhan. That's not a true Christian. Apakah kalian menilai dosa kalian itu dengan standar surgawi, dengan standar terangnya Tuhan? Atau kalian cuma membodohi diri sendiri karena mengiming-imingi dan terus berpura-pura, oke Tuhan, gue sebenarnya gak taat, gue cuma teriming-imingi oleh berkat-berkat yang Tuhan beri, dengan grace yang Tuhan beri. Apakah Anda kadang juga membenarkan diri sendiri dengan berpikir, I think everybody do this, menormalkan segalanya? Ketaatan kepada Tuhan Yesus di tingkat hati bukanlah pilihan, tapi melainkan untuk orang-orang yang siap untuk berkomitmen. Karena ini adalah ujian sejati kepada iman kita, teman-teman. Dan ini akan membuktikan apakah iman kita itu asli atau palsu. Yang kedua, fondasi yang akan bertahan dalam ujian waktu sampai kekekalan. Ini kita akan breakdown di Lukas 6 ayat yang ke-47 sampai 48. Di sini Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Ada dua orang pembangun, ada dua tipe pembangun. Yang pertama, pembangun rumah yang mewakili orang yang tidak hanya mendengar tetapi melakukan perintah Tuhan, tetapi juga bertindak berdasarkan apa yang Tuhan bilang. Dia bersusah payah menggali jauh, menggali dalam-dalam sampai menyentuh batuan dasar, dan ia menaruh pondasinya di atas batu sehingga rumahnya bertumpu pada fondasi yang kokoh. Ketika badai menerjang dan banjir bandang menerjang rumah itu tetap kokoh karena dibangun dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu dia pemalas karena mungkin, ya kalau ada dari sebagian saudara yang menjadi arsitektur atau sekolah arsitek pasti ngerti. Kalau kita membangun rumah yang bagus, kita mau yang bagus itu pertama butuh waktu, dan kedua itu kita mengeluarkan expense yang cukup lumayan. That's why kita sebagai manusia kadang we always take shortcuts. Kita nggak mau involve in the progress. Nah itu yang membuat kita akhirnya masuk ke tipe yang kedua. Pembangun yang malas, yang menaruh, membuat pondasinya di atas pasir. Yang dimana akibatnya adalah ketika banjir datang, badai datang, hancur karena pondasinya nggak kuat. Perumpamaan di sini, rumah itu mewakilkan kehidupan kita. Kita semua basically sedang membangun rumah kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah kita membangun hidup kita di atas ketaatan yang pasti kepada Tuhan Yesus, atau kita hanya membangunnya di atas pasir yang
kosong. Membangun rumah itu yang kayak tadi saya bilang butuh waktu dan butuh banyak uang. Ada yang harus kita keluarkan. Kita mungkin ingin rumah yang punya furnitur, ada lengkap semuanya. Punya lemari yang bagus, kasur yang bagus, yang empuk. Mungkin terbuat yang dari air tuh yang paling empuk. Terus pakai wallpaper bagus, semuanya meja makan sangat cantik. But at the end, kalau ada banjir, badai, yang menentukan rumah lu itu bertahan apa enggak itu pondasi. Dulu teman saya rumahnya di daerah BSD, yang lain itu kan dibangun kompleks sama BSD. Dia tuh beli tanah di situ. Dan dia bangun rumah dia itu dari awal. Dia pakai paku bumi. Jadi ketika ada gempa kemarin, sempatlah kita beberapa di sini, khususnya di daerah Tangerang Selatan kemarin sempat beberapa kali ada merasakan gempa. Rumah dia salah satu rumah yang kuat dan tertahan karena memiliki pondasi yang kuat pakai paku bumi. Jadi kita nggak peduli perhiasan kita bagus, kita dilihat orang itu, wah ini kalau kata Mr. Jazz kemarin, wah ini orang ini kayaknya true worshipper nih. Dia yang benar-benar menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia nggak memiliki dasar yang kuat, nggak punya pondasi atas dan pondasi yang melandaskan ketaatan kepada Tuhan, it's nothing. At the end, storms will come and you will fail and you will crash and you will crumble. Jika kita membangun rumah kita tanpa ketaatan kepada Tuhan Yesus di tingkat hati, itu seperti membuang-buang uang untuk membangun rumah tanpa fondasi. Sebenarnya sebelum badai itu datang, sebelum banjir itu datang, basically kedua tipe rumah ini, yang satu fondasinya ada di atas batu, satu di atas pasir. Basically mereka berdua ya rumah yang jadi gitu, terlihat sama bagi pengamat biasa. Tetapi yang membuatnya itu berbeda, yang membuatnya itu tahan uji adalah ketika badai datang. Karena yang satu berdiri kokoh. Ketika banjir itu datang, kita bakal tahu yang akan withstand the storm, withstand all the troubles that will come. Itu kita tahu yang menaruh landasannya pada batu, yang menaruh landasannya kepada ketaatan akan Tuhan. Dan ngomongin masalah pembangunan rumah, it's a long run. Gak bisa kita instan sekali jadi. Ini ada progresnya. Kita memiliki sebuah progres, kita develop our character in obedience to Christ. Dan kita tahu sebagai orang Kristen, ketaatan memungkinkan seorang Kristen untuk berdiri teguh ketika pencobaan melanda. Saya pernah berpikir, I think to myself that pencobaan itu, badai itu, banjir itu akan selalu datang ke dalam kehidupan kita semuanya. Dan menurut saya itu gak terhindarkan. Yes, Tuhan izinkan semuanya itu untuk datang ke kehidupan kita. Tapi menurut saya bukan berarti Tuhan bilang, oke, gue gak bakal kasih ujian-ujian dalam hidup yang lu gak mampu untuk kerjakan. I think it's wrong. Justru sebaliknya, Tuhan bakal kasih ujian-ujian dalam hidup lu yang lu gak mampu, sehingga lu ketika lu overcome itu masalah, lu menjadi mampu. Sometimes ada cobaan-cobaan yang kita hadapi seperti kekecewaan, kemunduran, ada penyakit, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dikecewakan. Itu adalah contoh-contoh dari, kalau dalam perumpamaan itu adalah banjir dan badai tersebut. Tentu saja ada pikiran yang mencoba untuk compromise with it. Tapi semua cobaan ini sebenarnya menguji apakah kita adalah murid sejati Tuhan Yesus yang benar-benar menurutinya
mentaati semua perintahnya dan ajarannya, ataukah kita hanya mengikut yang diiming-iming saja dan tidak tulus dalam iman kita? Yang ketiga, mereka yang tidak menaati Kristus menghadapi kehancuran yang tiba-tiba dan terakhir. Ini ada di pasal 6 ayat 49. Ini merupakan sebuah perumpamaan spiritual yang kita tahu ketidaktaatan itu akan berdampak kepada kita later on berada di tempat yang salah, di jalan yang salah. Cepat atau lambat, we should already know. Badai itu kan datang tiba-tiba, tapi kita bisa melihat dari jauh. If we don't have the proper foundation, kayak contoh gempa, itu kan ada radiusnya. Walaupun kita mungkin nggak ada di tengah-tengah dari gempa tersebut, dampaknya terasa, itu bisa sangat-sangat mengganggu fondasi kita. That's why kita harus mengerti dan harus benar-benar menjadi pengikut Tuhan Yesus yang taat akan perintahnya. Fondasi yang baik itu adalah ketika kita tahu, kita mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan kita taat kepadanya. Sometimes kita berjalan sama Tuhan itu, the road won't be always smooth. Tapi believe me, the smoother it gets, sebenarnya bakal bikin hidup lu tuh menjadi dull. Contoh lah kayak pisau. Ketika lu punya pisau, sama kayak pisau, ketika kita mengasah pisau, tapi asahan kita itu tuh smooth gitu ya, tumpul, ya it won't affect the knife at all, nggak mempertajam. Tapi ketika kita punya asahan yang grit, yang agak sedikit bertekstur, nggak mulus, itu justru yang akan membuat pisau kita semakin tajam. Dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, kadang kita bertanya-tanya, mengapa kita harus menggali fondasi sedalam-dalam ini? Ketika mungkin orang-orang di luar circle kita atau di orang-orang yang di luar sepahaman dengan kita harus duduk-duduk di rumahnya saja tanpa kita harus menggali fondasi yang dalam. Ya, all I can say is, ya udah, biarin aja, tungguin aja sampai dia kena banjir sama badai yang kita lihat. Ketika lu bisa withstand the progress, kita bisa menjalani progresnya dengan baik, badai itu akan lewat begitu aja. Tungguin aja. Kalau misalnya dia cuma mau nunggu-nunggu tanpa mempersiapkan fondasinya dengan baik, ya we'll never know when the storm will come, siapa yang bakal withstand the storm. Secara rohani, kita akan sangat menjadi bodoh ketika kita hidup tidak aware akan kematian dan penghakiman di akhir. Tapi mungkin jiwa kita hari ini berpikir, what's the next step? Ke depan gue bakal berada di mana? Tapi yang terpenting adalah jika kita mengakui sebagai orang Kristen dan kita gak pernah sekalipun berpikir untuk memperhatikan, untuk memajukan, for example, memajukan kerajaan Allah dengan dalam bentuk apapun itu. Sejujurnya, your house is built on a sand, not on the rock. Dan it will crumble ketika banjir penghakiman Tuhan melanda. So guys, what can we do to make sure that our house is built on the rock of obedience to Christ and not on the sand? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang gak cuma duduk-duduk doang, gak cuma
santai-santai doang menunggu kapan berkat itu datang, tapi biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang mempunyai ketaatan, benar-benar tunduk kepadamu ya Tuhan. Dan bantu kami Roh Kudus supaya kami bisa evolve in the progress, develop our character in the progress, and ultimately we build our house on the rock and not on the sand. Dan biarlah kami kuat karena kami memiliki fondasi yang kuat berlandaskan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Kita mendengar satu firman Tuhan yang hari ini disampaikan dengan satu pendalaman yang menurut saya membawa kita pada sebuah pemikiran, perenungan pribadi untuk kita mengevaluasi hidup kita kembali di hadapan Tuhan. Apakah kita ini sungguh-sungguh menjadi satu pribadi orang Kristen yang sudah membangun kehidupan di atas batu karang yang kokoh, yang kuat, ataukah kita ini sedang atau masih berada di satu kehidupan dengan pondasi yang rapuh, sehingga situasi kondisi yang kita hadapi seringkali membuat kita tidak dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Saya berdoa kita tumbuh menjadi satu pribadi yang terus dibangun di atas dasar yang kuat dengan firman yang menguatkan iman kita menjadi setiap hari semakin lama semakin kuat. Saya ingat satu kisah yang saya baca dalam satu kisah inspirasi berkenaan dengan satu pohon pinus yang berumur kurang lebih hampir 5.000 tahun lamanya. Kisah yang saya baca menceritakan di mana ada seorang ekolog yang bernama Christopher Earle atau Earle, panggil saja Christopher. Dia meneliti sebuah penelitian dan kemudian menyatakan bahwa organisme hidup tertua di dunia ini adalah pinus yang tumbuh di pegunungan California, Amerika Serikat yang bernama bristlecone. Pinus bristlecone. Menurut Christopher ini usianya hampir 5.000 tahun. Nah saudara, karena usianya diperkirakan hampir 5.000 tahun, maka pohon ini dinamai dengan nama pohon Metusalah. Kenapa diberi nama pohon Metusalah? Karena Metusalah adalah manusia menurut catatan Alkitab yang paling tua, berusia 969 tahun. Nah saudara, apa yang membuat pohon ini dapat berusia sedemikian tua? Tentu saja ini bukan saja bicara tentang keberuntungan oleh karena tidak banyak tangan yang mencoba untuk merusak dan mengganggu kehidupannya. Tetapi pohon ini menjadi sangat tua itu karena situasi, kondisi iklim yang mendukungnya. Seperti apa kondisinya? Iklim yang di sekitarnya adalah suhu yang sangat dingin, angin topan yang kerap melanda, lapisan udara yang sangat tipis, curah hujan yang rendah. Aneh, situasi yang sedemikian rupa ganasnya, tetapi malah membentuk pohon ini menjadi pohon yang sangat kuat sekali. Nah saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan hidup kita sebetulnya. Pondasi kehidupan kita akan teruji dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Iman yang kuat itu tidak tumbuh dari kenyamanan. Pondasi yang kuat tidak tumbuh secara otomatis, tetapi melalui proses kehidupan yang sedemikian rupa, yang terus bertahan di atas firman dan kebenaran, terus bertahan
di dalam Tuhan, sekalipun situasi yang sedemikian rupa mencoba untuk menggoncang kehidupan kita. Iman yang kuat, pondasi yang kuat tidak tumbuh dari kenyamanan, tetapi iman yang tahan uji, pondasi yang tahan uji dalam satu proses kehidupan yang berlika-liku akan membuat iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, akan membuat pondasi kita, kehidupan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa kiranya pondasi hidup saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun dunia memprediksi tahun 2023 bukan situasi yang baik, akan menghadapi resesi yang sangat luar biasa. Dunia boleh meramalkan yang buruk, tetapi kita yang di dalam Tuhan akan tetap memiliki daya tahan, akan memiliki iman yang kuat kalau kita sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa kiranya kita bersama-sama dapat melewati setiap situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Kalau saudara sedang bergumul, saudara sedang menghadapi persoalan, situasi yang tidak mudah, saya ingin berdoa untuk saudara. Letakkan tangan kananmu di dada, lalu angkat tangan kirimu ke atas. Saya ingin berdoa. Tuhan Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaatmu, GGIC, Digital Church ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang menghadapi situasi yang sulit, dan mereka sedang digoyang dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi situasi kesehatan yang lainnya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman yang hidup di dalam kehidupan anak-anakmu ini akan menjadikan pondasi mereka semakin kuat, dan mereka memiliki daya tahan, sanggup menghadapi situasi yang sesulit apapun. Dan kiranya perjalanan ke depan memasuki tahun 2023 yang akan datang, kami, jemaatmu, akan memasuki tahun-tahun yang akan datang dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami survive, kami kuat, kami menang, kami berhasil. Dan kami akan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Firman Tuhan baru saja dibagikan untuk kita semuanya. Kiranya kita mau menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa apa yang difirmankan itu bagi kita, ketika kita lakukan itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Sekali lagi, ketika kita merenungkan kehidupan kita sampai saat ini, kita boleh ada itu hanya karena kemurahan Tuhan. Musim boleh berganti, hari-hari boleh berganti, tetapi satu hal yang pasti, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita semuanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu senantiasa ada buat kita. Haleluya. Sembah Dia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nyatakan iman kita, Tuhan selalu menolongku, selalu
jagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari nyatakan iman kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi nyatakan iman kita. Tuhan selalu menolongku. Amin. Kau selalu menolong kami Tuhan, selalu menjaga kami, bahkan sehelai di rambut kami Engkau mengetahuinya. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Hai Church, saya percaya Anda semua diberkati dalam ibadah online hari ini. Amin. Kami tim GGIC Digital Church sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami juga sangat bersukacita karena Anda menjadi bagian dari ibadah online hari ini. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita, baik Anda yang baru saja bergabung dengan GGIC maupun Anda yang sudah mengikuti dari lama sejak pelayanan online ini dilaksanakan. Kami juga menyambut Anda yang menyaksikan di kota di tempat di mana Anda berada. Kami tidak mengadakan persembahan khusus dalam ibadah online ini, tetapi apabila Anda ingin menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan ini, supaya pelayanan ini dapat terus berkembang, Anda bisa menabur benih atau berkat Anda ke nomor rekening bank di bawah ini. Pelayanan ini tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan Anda. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Anda untuk mengembangkan pelayanan ini supaya menjadi berkat yang lebih luas lagi dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan share. Dan jangan lupa untuk like. Pastikan Anda bersama kami minggu depan. Bye-bye.